Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu Guru semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Raudah Pertiwi. Saya bertugas di SD Negeri 102049 Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Pernahkah Bapak Ibu merasa kebingungan bagaimana cara melihat kemampuan siswa di minggu awal dimulainya tahun ajaran baru? Di tahun ajaran baru, selalu menghadirkan warna yang beragam di lingkungan sekolah maupun di kelas, terutama bagi siswa kelas 1 sekolah dasar. Anak-anak datang dengan pengalaman dan kemampuannya yang beragam. Ada yang masih baru mengenal huruf, dan ada juga yang sudah dapat membaca dan berhitung. Dan ada pula yang masih belajar beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Kalau guru langsung mengajarkan materi tanpa tahu kondisi tersebut, bisa saja beberapa anak merasa kebingungan. Sementara yang lain bosan karena materinya terlalu mudah. Nah, disinilah asesmen diagnostik masuk sebagai landasan guru untuk mengenal kemampuan dan karakteristik unik setiap murid. Asesmen diagnostik adalah penilaian yang dilakukan guru di awal pembelajaran. Untuk mengetahui kondisi siswa secara menyeluruh, tujuannya bukan untuk memberi nilai, tapi untuk mengenal kemampuan, minat, kebutuhan belajar setiap anak. Asesmen ini juga membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai sehingga pembelajaran terasa pas bagi murid. Setelah memahami kondisi awal anak-anak di kelas, tugas guru selanjutnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data perkembangan setiap anak. Tujuannya sederhana, tapi penting agar pembelajaran yang kita ajarkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. Satu, kemampuan literasi awal. Apakah anak sudah mengenal huruf, dapat membaca kata sederhana, atau setidaknya bisa menyalin huruf dengan benar? Dua, kemampuan numerasi dasar. Apakah mereka sudah mengenal angka 1 sampai 10 dan mulai memahami konsep menghitung? Tiga, motorik halus. Misalnya, bagaimana cara anak memegang pensil, menggunting, atau menyalin bentuk-bentuk sederhana. Empat, kemampuan sosial emosional. Apakah anak bisa menunggu giliran, bermain bersama teman, serta mulai belajar mengendalikan emosinya. Langkah pertama, guru mulai menyusun, menyiapkan instrumen, asesmen sederhana. Bentuknya bisa berupa tes pengenalan huruf dan angka. Latihan menulis angka 1 sampai 10 hingga kegiatan bermain sambil bernyanyi yang melibatkan pengenalan huruf dan bentuk. Pembuatan media ini bisa dibuat secara instan menggunakan aplikasi Canva, sehingga dapat menghemat waktu guru dalam hal pembuatan media ajar. Media ini sengaja dibuat seringan mungkin dan menyenangkan, agar siswa tidak merasa sedang diuji, melainkan menikmati proses belajar sambil menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Siapa yang tahu ini Untuk mengembangkan adalah informasi apa? secara mendalam melalui peran orang tua atau wali murid, guru juga dapat mengumpulkan data keseharian dan kebiasaan belajar anak di rumah. Informasi data tersebut bisa didapatkan dengan cara diadakannya kegiatan rapat guru dan wali murid. Ataupun jika waktu tidak memungkinkan, guru dapat juga membangun hubungan komunikasi yang baik melalui media sosial seperti aplikasi WA Group. Setelah data didapatkan, semua data tersebut dianalisis melalui pengolahan data di aplikasi Excel. Berdasarkan hasil observasi dan pencatatan ini, saya pun mampu membagi kelas menjadi 3 kategori.
kemampuan anak. Kategori yang pertama, anak siap diberi tantangan lebih. Kategori B, anak butuh pendampingan ringan. Kategori C, anak perlu diberikan dukungan intensif atau remedial singkat. Dengan cara ini, setiap anak dapat diperlihatkan sesuai kebutuhan mereka, sehingga hasilnya data yang didapatkan pada pembelajaran di kelas 1 sekolah dasar bisa dirancang lebih efektif, menyenangkan, dan berpihak kepada anak. Inilah bentuk nyata peran guru dalam menjadikan asesmen diagnostik sebagai fondasi penting untuk kesuksesan belajar di tahun awal pembelajaran. Nah, jadi apa ya kira-kira yang terjadi setelah guru mengenalkan karakter dan kemampuan masing-masing muridnya? Tuliskan ke depan angka 3. Melalui tindakan pemetaan secara nyata, sebagian besar siswa mulai menunjukkan kemampuan sehingga hasil yang diperoleh sangat positif, seperti kemampuan menyebutkan angka dan huruf dengan lancar mencapai sekitar 50%. Sementara itu, kemampuan menulis angka dan huruf sekitar 60%. Dan sekitar 50% siswa sudah bisa berhitung penjumlahan 1 sampai 10 dengan benar tanpa kesalahan. Hal ini menjadikan pembelajaran jadi lebih tepat sasaran karena materi sesuai dengan kemampuan anak. Kurikulum Merdeka menegaskan asesmen diagnostik harus dilakukan di awal pembelajaran. Panduan resmi bilang, asesmen diagnostik dilakukan pada awal tahun ajaran untuk mengetahui kemampuan awal, kebutuhan belajar, serta kondisi psikolog, sosial, peserta didik. Hasilnya digunakan sebagai dasar perencanaan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ini artinya langkah guru bukan hanya praktik baik, tapi juga amanat resmi dari pemerintah. Ayo Bapak Ibu guru hebat, mari mulai asesmen diagnostik sejak hari pertama agar setiap anak berkembang optimal sesuai potensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmah Elbadri SPD. Saya adalah rekan sejawat dari Ibu Raudah Pertiwi. Kami sama-sama mengajar di SD Negeri 102049 Tanjung Beringin. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Raudah Pertiwi sudah sangat baik, di mana dia sudah melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajarannya. Asesmen diagnostik itu sangatlah penting, ibarat sebuah kompas bagi seorang guru dalam menentukan arah menuntun siswa-siswanya dalam pembelajaran. Asesmen diagnostik ini menjadi jembatan untuk memahami sejauh mana kesiapan, kemampuan, serta kebutuhan belajar siswa secara mendalam.